Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam mata kuliah perlindungan tanaman perkebunan. Adik-adik sekalian yang mengambil mata kuliah ini, setelah kita belajar mengenai apakah itu perlindungan tanaman, khususnya perlindungan tanaman perkebunan, beberapa istilah sudah adik-adik kenal semua, maka kita sekarang memasuki ke komoditasnya, ke tanaman perkebunan. Jadi hama dan penyakitnya apa? Kalau dalam perlindungan tanaman tadi komponennya ada hama dan ada penyakit. Yang akan kita bahas nanti per komoditas. Kali ini tentunya yang akan kami sampaikan adalah hama penyakit di tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas utama negara Indonesia yang memberikan devisa terbesar. Oleh karena itu tentunya harus kita kuasai dalam hal teknis budidayanya. Salah satu faktor dalam teknis budidaya adalah mengendalikan hama dan penyakit yang muncul. Oleh karena itu, adik-adik harus mengenal hama dan penyakit kelapa sawit. Oke, kita perlihatkan di dalam slide-nya. Coba kita cari. Sebentar. Kita buka. Nah, ini di taman perkebunan tadi ya, parameternya bagaimana. Jadi ini ada tambahan informasi bahwa tidak sekedar kita mempelajari jenis hama dan penyakitnya serta pengendaliannya, tetapi juga karena timbulnya hama dan penyakit itu sendiri. Dalam hal ini kalau di kelapa sawit itu ya muncul atau outbreak itu karena sistem penanamannya adalah monokultur dalam skala yang sangat luas. Nah, Indonesia luasnya sekarang 16,38 juta hektar, sangat luas, dan itu sebagian besar adalah monokultur, satu jenis tanaman yaitu kelapa sawit itu tadi. Kemudian yang kedua, waktu tanamnya cukup panjang, bahkan sampai 25 tahun sampai 30 tahun pun. Ini mengakibatkan apa? Makanannya selalu tersedia, inangnya selalu tersedia sepanjang masa, sepanjang waktu. Oleh karena itu, mengakibatkan alasan yang ketiga, seluruh fase tanaman ini menjadi tersedia, tidak pernah terputus. Ada yang TBM, ada yang TM, ada yang pembibitan, nah semua ada. Jadi tidak pernah putus. Oleh karena itu, dengan alasan tiga tadi sebelumnya, sumber makanan OPT dalam hal ini hama dan penyakit itu menjadi melimpah, sangat banyak dan muncul terus, gitu alasannya. Jadi berikutnya ini ya, di samping tersedia banyak itu tadi, yang kedua alasannya dalam teknik budidaya itu sering memusnahkan musuh alaminya. Contohnya penggunaan pestisida yang tidak bijaksana. Justru musuh alaminya itu akan mati, berkurang. Ini yang mengakibatkan munculnya itu tadi hama dan penyakit. Nah, ini alasan berikutnya setelah makanannya melimpah.
Nah, sekarang akan kita bahas ini kelapa sawit ya. Nanti yang lain-lain juga akan kita bahas ya, mana yang termasuk tanaman perkebunan itu. Kakao, coklat, ya kan, kopi, karet atau rambung, kelapa, tebu, dan teh. Jadi apa saja hama penyakitnya supaya tidak mengganggu kita dalam berbudidaya tanaman perkebunan ini. Nah, sekarang kita berbicara di kelapa sawit. Jadi step-step dari budidaya kelapa sawit adalah di pembibitan, kemudian di tanaman belum menghasilkan, dan selanjutnya di tanaman menghasilkan atau tanaman yang sudah tua. Jadi di fase-fase ini hama dan penyakit yang dijumpai itu juga berbeda-beda. Tetapi ada juga yang menyerang di semua fase. Nah, ada yang bisa menyerang pembibitan, bisa menyerang di tanaman TBM, bisa menyerang di tanaman menghasilkan. Nah, tapi ada yang spesifik yang menyerang di pembibitan saja misalnya. Nah, jadi itu kemudian selanjutnya inilah hama yang ada di pembibitan kelapa sawit. Sebagai hama utama adalah kumbang malam atau ini Apogonia spesies. Kemudian yang di belakang saya persis ini adalah yang berwarna coklat Adirotus. Nah, gejalanya bagaimana? Gejalanya inilah sebelah ini daunnya. Daunnya ini berlubang-lubang bolong karena dimakan oleh hama tersebut. Nah, dan ini kalau dimakannya congok gitu, jadi bisa sampai habis dan mengganggu pertumbuhan dari bibit ini. Nah, bagaimana dia menghasilkan fotosintesis untuk pertumbuhannya jadi tidak tercapai dengan dimakan oleh hama kumbang malam ini. Nah, ini penting diketahui bahwa dengan nama kumbang malam berarti ini adalah aktifnya di malam hari. Nah, ini sangat penting untuk pengendaliannya nanti. Nah, gitu. Pengendalian dilaksanakan dengan apa? Nah, sebentar. Pengendalian dilaksanakan dengan light trap, dengan perangkap cahaya. Pada sore hari, malam hari ditangkap. Kemudian jika mau dikendalikan secara kimiawi dengan penyemprotan, dengan insektisida, yang penting adalah pengendalian itu dilaksanakan pada maghrib, pada sore hari, karena sedang aktif. Kalau siang hari mereka sembunyi di bawah polybag maupun di bawah rerumputan sehingga pengendalian menjadi sia-sia. Inilah salah satu kunci pengendalian hama kumbang malam, Apogonia atau Adirotus. Ini kuncinya. Jadi dipelajari ya, di pembibitan itu kumbang malam. Nah, kemudian hama yang lain, ini ada belalang. Nah, ada belalang, bedanya makannya itu tadi berbeda dengan yang tadi, yang Apogonia. Kalau ini makannya dari samping. Nah, di samping, jadi tidak berlubang-lubang, tapi dari samping habis masuk ke dalam. Kemudian berikutnya yang sering muncul juga ulat gerayak Spodoptera. Nah, ini yang di atas ini kecil-kecil, dia akan memakan epidermisnya. Nah, epidermisnya sehingga lama-lama akan nampak menjadi kering. Kemudian ada lagi kumbang moncong yang spesies Rhabdocellus obscurus yang kecil ini. Dan itu bisa mematikan bibit kelapa sawit karena larvanya ada di situ. Kemudian di belakang saya adalah tungau berwarna merah ini. Nah, meskipun tidak merugikan sekali, tapi bisa memberikan gejala berupa alur-alur di daun bibit itu sendiri. Jadi di pembibitan ini ada fase
hama utama tadi kumbang malam, dan ini hama-hama lain yang sering muncul. Tolong perhatikan gejalanya berbeda dan dilihat individunya, tandanya, serangganya begitu. Berikutnya coba kita lihat sekarang. Jadi yang kami sampaikan ini adalah yang utama. Jadi nanti adik-adik bisa mendalami yang tidak utama, yang minor, yaitu apa saja di hama di pembibitan tadi ya. Ya bisa dilihat di video yang lain. Kemudian penyakit utama di pembibitan apa? Dengan gejala nekrosis seperti ini, maka ini selama ini didiagnosis sebagai penyakit bercak daun kurvularia. Ya, jadi bercak daun kurvularia disebabkan oleh jamur kurvularia, yang itu konidiumnya apa, askusnya apa, itu sporanya nampak di mikroskop seperti gambar di atas itu. Ini pengendaliannya biasanya kalau tanamannya sehat itu tidak mudah terserang penyakit ini. Oleh karena itu, faktor-faktor predisposisi pendukung penyakit ini harus dikendalikan. Contohnya, tepat waktu pindah tanam dari PN ke MN, kemudian pemupukannya berimbang, kemudian kalau sudah berat itu adalah sanitasi daun sakit, yaitu caranya digunting kemudian dibakar. Kemudian kalau menggunakan pengendalian kimiawi itu harus dikendalikan dengan fungisida, tetapi yang penting adalah dirotasi, diganti-ganti bahan aktifnya. Ini supaya apa? Tidak terjadi resistensi. Ini ya penyakit bercak daun. Kemudian yang mirip adalah penyakit antraknosa. Ini beda penyebab, pembusukannya dia dari luar. Kemudian kadang ada busuk akar, yang itu jamur-jamur lemah sebetulnya. Ada Rhizoctomia, Pythium, dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang ada di pembibitan. Nah ini adik-adik harus memperhatikan, tahu gejalanya, menentukannya, dan nanti bisa dalam pengendaliannya bisa secara tepat. Nah, sekarang kita memasuki di hama utama tanaman belum menghasilkan. Dan di tanaman menghasilkan ini adalah rangkumannya. Rangkumannya. Kalau tadi cerita di pembibitan kan. Sekarang di tanaman yang sudah gede, sudah TBM maupun TM, itu semua bagian menjadi diserang. Nah, diserang. Untuk di TBM misalnya, itu juga sama-sama terserang kumbang badak, Corytes rhinoceros. Kemudian sama-sama terserang rayap. Nah, ada lagi penggerek batang. Ini menyerang batang ya. Kemudian penggerek tandan. Ini kalau yang sudah berbuah. Tetapi kalau yang di TBM belum ada. Ada lagi penggerek akar. Kumbang moncong, Rhynchoporus. Nah, itu. Kemudian yang menyerang daun apa saja? Itu dinamakan UPDKS, ulat pemakan daun kelapa sawit, yang terdiri dari ulat api, ulat kantong, dan ulat bulu. Jadi ini bisa menyerang UPDKS di TBM maupun TM. Inilah semua serangan-serangan bisa terjadi hama ini. Jadi tinggal pengendaliannya sama, hanya TBM masih rendah, kemudian kalau TM sudah tinggi. Jadi ini bagaimana nanti teknik pengendaliannya yang tepatnya. Berikutnya kita lihat satu persatu yang kita sebutkan tadi. Ini di tanaman belum menghasilkan. Jadi gejala dari serangan kumbang badak Corytes rhinoceros. Nah, ini sangat berbahaya dan bisa mematikan tanaman. Yang jelas merusak pertumbuhan ya itu. Jadi harusnya 3 tahun berbuah, ini ya ditunggu-tunggu sampai 10 tahun pun kadang tidak sembuh lagi. Oleh karena itu dengan gejala seperti ini
tekniknya bisa disisip, diganti saja sudah terlambat. Inilah berbahayanya serangan kumbang badak di tanaman TBM. Nah, ini yang patut diperhatikan. Ini bisa menyebabkan kegagalan kita dalam berbudidaya kelapa sawit. Berikutnya, orites tadi kumbang badak, kendalikannya dengan berbagai macam cara. Dengan pengendalian terpadu, ada dengan menggunakan feromon, dengan menggunakan insektisida, ada dikutip secara manual. Nah, ini ada berbeda dengan menggunakan jaring. Nah, ini tergantung pada ekologinya, mana yang paling utama. Ya, untuk tanaman tinggi yang paling utama pengendalian orites ya dengan menggunakan feromon. Ini karena menggunakan teknik yang lain akan lebih sulit. Nah, ini kumbang badak bisa dikendalikan. Pengendalian hayati dengan apa? Dengan jamur metarhizium misalnya. Kemudian yang kedua, hama yang kedua yang bisa menyerang tanaman TBM maupun TM itu adalah ulat pemakan daun kelapa sawit UPDKS. Gejalanya adalah kalau ulat api adalah melidi, dimakan habis daunnya tinggal lidinya, tetapi kalau ulat kantong itu dimakan epidermisnya sehingga akan kering seperti terbakar. Inilah kita belajar gejalanya. Dari gejalanya kita sudah tahu, oh ini yang ulat api, ini ulat kantong, ini ulat bulu. Nah, itulah berdasarkan gejala UPDKS yang kedua. Nah, ini jenisnya apa saja? Oh, ini ada banyak. Jadi kalau ulat api, itu ulat api karena panas, kalau tersengat, jenisnya ada 16 sampai 18. Tapi yang paling utama adalah Cetotoxea asigna, Cetoranitens, dan Darnatrima. Kemudian ulat kantong. Ulat kantong lagi lebih sulit dikendalikan. Ada Metisapana, ada Pteroma pendula, ada Mahasina corbeti, dan ada Clania tertia. Kemudian ulat bulu ada Dasycera, Caliteara, dan sebagainya. Nah, jadi kalau gejala ulat bulu adalah seperti ulat api, tetapi nanti ada empulur-empulurnya, ada sisa-sisa makanan. Ini jenis-jenis ulat api yang sering menyerang, ulat bulu maupun ulat kantong. Tolong adik-adik diperhatikan, ini sebagai tanda hama, serangan hama tadi. Nah, ini berikutnya pengendalian itu tadi. Jadi pengendalian itu tidak hanya bersifat kimiawi saja. Ini yang pengendalian hayati dengan menggunakan virus NPV, supaya tahu, Nepo polyhedral virus. Itu misalnya Cetoranitens, ini bisa dikendalikan juga dengan virus NPV pada Cetotoxea asigna, dan ini pengendalian yang ramah lingkungan, dan kalau sudah berjalan bisa berjalan dengan sendirinya. Inilah pengendalian UPDKS. Berikutnya pengendalian hayati itu tadi, ini contohnya Baviria bassiana untuk Darnatrima, jamur cordyceps untuk pupanya ulat api. Demikian juga gambar-gambar yang di bawah ini. Ini masih pengendalian hayati dari UPDKS. Ini jamur entomopatogen. Kemudian kalau ini menggunakan parasitoid dan predator. Ada Spinrilla spinator, Brassimirilla lassus, ada Sicanus, ada di belakang saya ini Eocanthecona sebagai predator. Jadi pengendalian itu bisa berbagai macam. Yang pertama didahulukan adalah pengendalian hayati. Ini contohnya. Berikutnya pengendalian kimiawi. Jadi ada yang mekanik ya lab trap, kemudian kimiawi dengan untuk tanaman tinggi menggunakan fogging, kemudian tanaman tinggi juga injeksi batang. Kalau pendek masih menggunakan mist blower. Jadi bisa terjangkau lah berbagai macam teknik pengendaliannya. Berikutnya ini adalah di tanaman menghasilkan di awal-awal itu ulat penggerek tandan dengan gejala ada gerekan seperti kotoran. Kalau yang udah lama itu warnanya tidak begitu merah. Kalau yang masih baru kotorannya akan
merah. Dan ini masuknya di buahnya waktu masih buah muda. Sehingga kalau sudah masuk di dalam dan bisa keluar seperti di belakang saya ini. Ulat penggerek tandan Tirataba mundela. Nah, kan gitu. Berikutnya, nah ini cara pengendalian ulat penggerek tadi bagaimana? Yaitu harus dibersihkan sisa-sisa dari panen karena ini tempat makanannya. Kemudian dipengaruhi juga yang lembab-lembab, maka pengendalian gulmanya juga harus dilakukan dengan teknik sanitasi itu tadi. Sanitasi sangat penting. Dan jika pakai kimiawi, ya terpaksa harus disemprot dengan insektisida. Dipilih yang tidak mengganggu eladibius. Nah itu yang penting. Kemudian rayap. Nah, tadi di TBM ada, di tanaman TM juga ada. Nah, yang menyerang adalah Coptothermus corvignatus, dan ini gejalanya adalah karena pembuluhnya diserang, maka gejala yang muncul adalah rusak, kering, nekrosis, dan tumbang mati. Tetapi tanda dari gejala serangan rayap itu juga ada, yaitu ada rumah-rumahnya. Nah, rumah-rumahnya, jalannya inilah tanda terserang rayap. Berikutnya, teknik pengendaliannya selain kimiawi tadi, bisa menggunakan umpan juga, termite baiting system. Jadi dengan dipasang bambu-bambu, diisi kertas kardus atau koran, mereka tidak menyerang kelapa sawit, tetapi akan datang menyerang ini kertas kardus ini, sehingga tanaman sawitnya menjadi tidak terserang, aman gitu. Ya. Ini berikutnya hama minor di tanaman kelapa sawit, ada Rhynchoporus, ini ada berbagai macam serangga. Kemudian tikus, ini juga lumayan menyerang tanaman TBM maupun TM. Kalau di tanaman TBM menyerang pupusnya, umbutnya. Tetapi kalau di tanaman menghasilkan menyerang buah mentah maupun buah matang. Bahkan menyerang bunga jantan. Sehingga akan mempengaruhi proses dari penyerbukan kelapa sawit. Inilah ratus itu tadi, atau tikus ini yang harus kita kendalikan dengan apa? Paling bagus adalah dengan menggunakan pengendalian hayati dengan burung hantu Tito alba. Dipasang satu blok 30 hektar bisa satu pasang, sudah cukup. Dia makan sehari 2 kali, lama-lama akan habis. Itu tikus. Nah, jadi jangan juga selalu mengandalkan racun tikus. Ya. Berikutnya sapi atau lembu atau babi hutan. Jadi ini yang hama mamalia lain ya. Sapi ya itu mau untuk usaha dan sebagainya, tapi kami harapkan jangan diletakkan yang kurang dari 8 tahun supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Selain pemadatan juga dia makan daun dari tanaman TBM. Nah, kemudian babi hutan ini juga menyerang tanaman TBM. Nah, ini lebih bagusnya di pagar individu. Berikutnya, penyakit utama di kelapa sawit adalah penyakit Ganoderma, Ganoderma boningens, penyakit busuk pangkal batang. Jadi kalau dulu terkenal menyerang tanaman tua, tumbang, tahu-tahu tumbang, kemudian di pangkal pelepahnya, pangkal batangnya busuk. Dan ini penyakit soil-borne, jadi sangat sulit dikendalikan di dalam tanah. Tetapi sekarang pun di tanaman TBM itu sudah bisa terserang Ganoderma. Karena inokulumnya sudah sangat banyak di alam ini, terutama yang generasi 2 ke atas. Ini gejalanya seperti ini, ada daunnya sengklek, ada akumulasi daun tumpah lebih dari 3, dan kalau di tanaman TBM itu biasanya nekrosis. Tetapi tolong diperhatikan bedanya dengan di tanah marginal, di daerah genangan. Gejalanya hampir sama. Nah, bedanya adalah distribusinya.
Kalau semua seragam itu berarti masalah tanahnya, tapi kalau satu-satu ada jamurnya, berarti itu pure banyak karena masalah jamurnya. Nah, ini penyakit Ganoderma, pengendaliannya bagaimana? Oh, kalau di replanting itu harus dibongkar, bol, batang, dan akarnya itu harus dibersihkan supaya tidak menjadi sumber inokulum. Nah, kedua, menggunakan bibit tahan Ganoderma, misalnya 540 Ng. Itu. Ini semua akan mengurangi. Kemudian ada 3 aplikasi agen hayati, salah satunya Marfu di pembibitan, nah, misalnya 20 gram. Nah, nanti di lubang tanam juga bisa setengah kilo. Gitu. Ini pengendalian pakai replanting yang kita sarankan ada 4 langkah itu tadi. Berikutnya pengendalian di TBM Ganoderma ini bagaimana? Ya, jadi tanaman yang terinfeksi kita ambil, kita sanitasi, kemudian bikin lubang sanitasi lagi, kemudian diaplikasi Marfu sebanyak 400 gram per lubang. Dan terakhir nyisimnya tekniknya dengan menggunakan tanaman yang moderat tahan Ganoderma. Jadi semua teknik diterapkan gabungan. Berikutnya, kalau sudah di TM bagaimana Pak pengendalian busuk pangkal batang itu? Aplikasi agen hayati 200 gram per pohon dan pembedahan pembumbunan. Jadi tanaman yang gejala ringan dibumbun supaya tahan agak lama dalam menghasilkan buah. Kemudian sanitasi tanaman terserang supaya tidak menular lagi. Itu harus dihabiskan termasuk bolnya dicincang. Kemudian lebih amannya bisa dipasang parit isolasi. Ini yang penting. Berikutnya penyakit lain yang ada di tanaman kelapa sawit di TBM maupun TM, yaitu ada busuk pucuk, yang ini penyebabnya belum jelas, tapi bisa predisposisinya adalah serangan oritas dulu, kemudian muncul busuk pucuk ini. Kemudian kalau fase agak tua sedikit adalah busuk tandan marasmius. Ini tandanya bisa busuk, bisa tidak dipanen, dan bisa menular. Kemudian penyakit tajuk. Nah, penyakit tajuk ini genetis, jadi bukan yang menular. Makanya ini harus kalau berat disisip saja, kalau tidak berat dipangkas yang bengkok-bengkok itu. Kemudian ada lagi penyakit karat daun Cephaleuros, yaitu kelapa sawitnya di pelepah bawah itu berwarna kemerah-merahan di permukaan atasnya saja. Ini meskipun begitu jarang mematikan, dan ini pengendaliannya dengan sanitasi yang bagus tentunya. Berikutnya kita sudah selesai, kita membahas mengenai itu tadi hama dan penyakit kelapa sawit di pembibitan, di TBM, dan di tanaman menghasilkan. Inilah mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan adik-adik memberikan pertanyaan di chat di video di channel saya ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.